hanya ilham dan kasih. Boleh ya memandikan jenazah dengan air zam-zam. Minum aja kita susah, dia mau mandi. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum. Diambil air itu, disiramkan ke kepala karena orang itu ada sakit kepala. Coba tengok apa doa minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 3. Ilmunya luas, rezekinya lapang, penyembuh dari segala macam penyakit. Diminum atau diusapkan atau disiramkan. Tapi kalau dimandikannya otomatis digosokkannya ke kemaluannya, cebok dia. Maka cara penyembuhan diminum atau diusapkan, itu saja. Lebih daripada itu, lebih baik bawa ke kampung halaman orang di kampung mau minum air zam-zam. Begitu inginnya dia minum air zam-zam. Apalagi sekarang susah mau umroh. Nah, jadi kalaupun mau menghilangkan sakit kepala, siramkan saja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ditanya tentang namanya siapa ya? Mimpi saat tidur menurut Islam. Saya pernah mimpi ketemu Ustaz Abdul Somad. Ceritanya apa? Di tepi sawah. Kemudian Abdul Somad meminta saya untuk menghafal surah Al-Mulk. Tabarak. Bagaimana cara saya menyikapi mimpi tersebut? Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror. Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Duror. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya. Saya cari di Tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib. Habib yang tersenyum susah membayangkan wajahnya marah. Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman, sawah, padi, pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Apa tadi kelanjutan mimpi? Mimpinya berepisode ini. Diminta untuk menghafal Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum azan di waktu bulan? Azan bukan kalau pada sholat.
Nabi mengazankan anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain, adzanas shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Statusnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Bunyi azannya adzanas shalah. Hayya 'alas shalah. Mentang-mentang anaknya lahir jam 5, as-salatu khairum minan naum. Enggak, tetap azan biasa. Lahirnya diazankan. Kata Syekh Said Sabiq, anak laki-laki anak perempuan sama. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak ibu yang anaknya dulu tidak diazankan, pulang dari sini jangan diazankan lagi. Pulang dari sini kau sebentar. Wow, apanya ayahnya gitu. Dulu semester 3. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam qiyas ada, tapi hanya sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebahagian jama'atun minas Syafi'iyah, sekelompok ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, ada ulama mazhab Syafi'i berijtihad mengikut manhaj metode Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan kalau saat lahirnya, datangnya ke dunia ini diazankan, maka saat perginya pun juga diazankan. Dalilnya apa? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sikap Ustadz sendiri, saya hadir di pemakaman, ada orang mengazankan di situ, tidak saya larang karena ada ulama mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak pula menyuruh begitu pemakam azankan, karena ini bukan perkara yang disepakati dalam mazhab. Wallahu a'lam. Saya mau bayar hutang tanah, harganya naik tidak seperti harga yang pertama. Kenaikan harga dilakukan sepihak kedua. Mana yang saya bayar? Harga pertama atau harga yang naik sepihak? Saya beli tanah bapak harganya 100 juta. Tapi karena saya baru punya uang 50 juta, maka saya bayar setengah 50 juta. Berarti saya berutang berapa? 50. Utang saya 50. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, janganlah penulis ini enggan untuk menulis seperti yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkatlah 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada saksi 2 orang, farajulun, 1 orang. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kalau kambing yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Dulu kau kan janji harganya 50, 100 aku utang 50, membayarnya tanggal 1 Mei tahun 2022, itulah dipegang. Itulah maka mesti ada saksi, karena kalau tak ada saksi dia akan ngeles, dia akan ngeyel. Maka perlunya ada saksi. Dipakai mana? Dibayar pakai akad yang pertama, kecuali ada kesepakatan lain.
hutang dibayar menurut harga emas. Beda. Kalau saya ngutang ke bapak atau bapak ngutang ke saya, lebih bagus dibayar menurut harga emas. Kenapa? Karena duit kertas tak ada nilainya. Negara boleh mencetak kertas sebanyak emas di suatu negara. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ada 1 ton emas, maka negara ini hanya boleh mencetak sekian ribu juta lembar. Karena emas tak bisa dibawa berkeliaran, pemalsuan, banyak perampok, maka dikeluarkanlah pengganti emas. Itulah dia uang kertas. Uang kertas tak ada harganya. Itulah makanya zaman Nabi jual beli itu 2, pakai emas dan perak. Emas namanya dinar, perak namanya dirham, sedangkan yang pakai barang namanya barter. Kata orang Medan barter, sampai ke Bekasi barter. Jadi pakailah harga emas, walaupun kita tidak pakai emas, pakai. Kenapa? Karena inflasi, harga jatuh terus. Dulu saat kami ke Mesir, beasiswa saya 162 pon. 162 pon itu $50. Tahun 1998. Begitu saya ke Mesir lagi tahun 2017, gonjang-ganjing politik, $100 menjadi 1.900 pon. Coba kalau dulu saya ngutang 98 pakai uang, dibayar lagi, tak ada harganya. Nah, itulah pentingnya pakai nilai. Ini saran dari saya, pakai nilai emas. Saya yakin itu tadi bapak yang minta naik itu karena dia udah hitung-hitung. Wah, ini rugi aku nih, kata. Cuma dari awal dia tidak jelaskan. Makanya dari awal itu mesti jelas supaya tidak konflik. Agama datang untuk menjaga hifzul aql, menjaga akal. Maka haram pakai narkoba, rusak akal. Hifzun nafs, menjaga nyawa, maka tak boleh membunuh. Hifzul ard, menjaga harga diri, maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul mal, menjaga harta, maka tak boleh tipu daya, bohong. Hifzul din, menjaga agama, maka tak boleh menista agama, murtad dan lain sebagainya. Datangnya agama Islam ini untuk menjaga. Tapi banyak orang kalau sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, tapi kalau janji utang piutang, aku lebih pandai daripada Allah. Berarti belum syar'i. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Dari mulai sholatnya, ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, siasahnya, politiknya, Islam. Wallahu a'lam. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau bersama satu jam terasa berapa menit saja. Masya Allah. Jadi itu masih banyak pertanyaan ya. Waktu kita sudah jam 2 itu ada 9. Jadi sudah satu jam setengah lebih kita sama bos lama-lama selalu ingin lama-lama. Namun kita dibatasi waktu dan juga dibatasi oleh kesempatan kita. Mudah-mudahan di wilayah kesempatan kita bisa sama dengan sahabat Somad yang kita merindukan siraman rohani dari beliau. Mudah-mudahan kita keluar dari Masjid Jami Al-Azhar mendapatkan keterangan dari Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan karena itu maka kita meminta keberkahan dari beliau yang sudah jauh-jauh datang ke Bekasi. Kita mohon untuk menutup acara ini dengan bacaan doa. Kita mohonkan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته
Keluar kami dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, sampaikanlah saudara kami yang musafir ke tujuan dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur. Wala dainan illa qadaitah, utang piutang tolong kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin, mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufikmu ke dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Selama menyampaikan ini banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, kurang adab, tak hormat kepada profesor, guru kita, kepada yayasan, kepada jamaah. Saya Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Kita tidak pernah berpisah karena kita senantiasa bersama dalam doa. Jangan lupa tetap doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.